Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk teman-teman semua. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan sesi mata kuliah pengantar metodologi penelitian, yang mana materi saat ini adalah etika penelitian. Baik, kenapa sih di metodologi penelitian juga harus ada etikanya? Loh ya pasti, karena penelitian itu adalah meneliti fenomena yang ada di dunia ini. Ketika meneliti sebuah fenomena pasti memiliki berhubungan dengan manusia. Yang namanya manusia itu pasti memiliki perasaan, pikiran. Nah, kalau memiliki perasaan dan pikiran, kalau kita yang membutuhkan data kita menyinggung, nah itu nanti kan datanya tidak akan keluar. Sehingga sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, kita itu harus benar-benar menjaga sikap agar saat kita di lapangan atau saat meneliti kita itu tidak sembarangan. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, dalam etika penelitian ini nanti kita akan bahas mulai dari pengertian etika, tujuan etika, prinsip etika, serta kode etik penelitian. Agar pemahaman yang mendalam tentang etika penelitian ketika kita meneliti itu sesuai dengan prinsip, kode etik, serta standar penelitian, standar etik penelitian gitu ya teman-teman. Contoh kecil, kita bikin contoh aja. Misalnya kita mau wawancara ke orang. Nah, kebetulan kita wawancara ke orang, terus kemudian kita menanyakan di awal kita akan menanyakan namanya siapa, usianya apa, status pernikahannya bagaimana kalau misalkan diperlukan. Nah, misalkan diperlukan ya kita nanya, mohon maaf Bapak usianya berapa? Kemudian responnya bilang, saya 40 Mbak gitu. Contoh ya. Kemudian teman-teman menjawab lagi, menanyakan lagi, oh baik Bapak, kemudian status pernikahannya apa Pak? Saya duda. Terus teman-teman gini, hah? Duda? No, tidak boleh seperti itu. Itu ekspresi kaget, itu tidak boleh ditampakkan. Biasa-biasa aja, anggap semuanya itu biasa. Teman-teman harus mengekspresikan diri dan bisa membawa diri, oh baik Bapak gitu. Jangan sampai gini, ha Bapak duda, kenapa kok bisa duda? Kan tidak boleh dalam Islam menilai gitu. Misalkan no, itu tidak boleh. Itu namanya julid, bukan peneliti, bukan ilmuwan. Oke, kalau sebagai ilmuwan, teman-teman harus bisa memiliki kode etik. Teman-teman bisa memilah mana yang privasi, mana yang bukan, dan mana yang sesuai dengan kebutuhan data. Kita wawancara sesuai kebutuhan data. Urusan pribadinya responden nggak usah ditanya terlalu berlebihan. Itu siapa tahu nanti kita salah ngomong dan akan menyinggung. Baik dalam penelitian ataupun di dunia umum, jangan sesekali kita itu mudah untuk membicarakan privasi orang lain. Itu tidak baik. Jadilah ilmuwan yang beneran. Jangan suka julid gitu ya. Makanya di Medpen pun kita ada materi etika penelitian. Baik teman-teman, nanti kita akan simak pembahasan tentang etika penelitian di slide. Halo, kita mulai untuk etika penelitian. Sebagai ilmuwan, kita dituntut untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tentu dalam melakukan tugas tersebut, peneliti dituntut untuk menjunjung tinggi dan menjaga perbuatan dan tindakan yang bertanggung jawab dalam penelitian. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian etika penelitian. Pengertian etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Jadi, etika penelitian ini adalah bagaimana tolak ukur kita melakukan penelitian di lapangan, sikap kita, perbuatan kita, tindak lanjut kita, ucapan kita. Nah, itu semuanya memiliki etikanya. Jadi, semuanya itu ada acuannya kepada acuannya adalah acuan penelitian ini harus sesuai standar etik, yang mana pada acuan penelitian ini akan berhubungan dengan beberapa norma-norma yang ada di Indonesia atau norma-norma secara umum. Di antara norma-norma yang saling berkaitan itu tadi adalah 1. Norma sopan santun, 2. Norma hukum, dan 3. Norma moral. Norma sopan santun itu apa sih? Norma sopan santun itu adalah yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan masyarakat. Misalnya kita penelitian di masyarakat, kita mau wawancara kepada 1 PSK, 2 sama tokoh agama. Nah, secara berpakaian kita tidak boleh wawancara dengan tokoh agama tapi pakai celana sobek,
terus pakai baju terbuka. Nah, itu kalau bisa jangan. Kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa yang kita wawancara. Beda lagi kalau teman-teman wawancara dengan preman misalkan ya. Mungkin teman-teman bisa memakai pakaian biasa agar tidak terlihat jenjang sosialnya itu terlalu tinggi atau bagaimana. Nah, mungkin biar lebih bisa membaur, tidak memberikan jenjang sungkan yang terlalu tinggi. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan itu. Yang kedua, norma hukum. Misalkan kalau kita sedang meneliti, kita tidak boleh mencuri data. Itu ada aturannya. Karena sesuatu mencuri itu memiliki sanksi pidana. Selanjutnya, norma moral. Norma moral itu adalah kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Jujur dalam penelitian itu bagaimana? Kita tidak pernah wawancara ke orang, kita tidak pernah meneliti ke lapangan, tapi kita nulis hasilnya. Kita pakai pakai patokan, kayaknya seperti itu, nggak bisa. Itu namanya tidak jujur dalam penelitian. Maka dia tidak bermoral dalam penelitian karena tidak melakukan penelitian tapi dia menulis penelitian. Itu namanya menipu. Tujuan etika adalah mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik dan menghindar dari perbuatan yang salah dan buruk. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya, meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Nah, tujuan etika diantaranya itu yang untuk memberikan manusia itu menyadarkan bahwa segala sesuatu perbuatan itu memiliki sanksi dan konsekuensi. Nah, selanjutnya untuk menunjang etika penelitian, maka National Academy of Science USA 95 telah menerbitkan panduan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai peneliti. 1. Penelitian harus mempunyai landasan sosial. Maksudnya apa? Setelah artikel diterbitkan atau suatu penelitian dipresentasikan, para pembaca dan pendengar akan menilai hasil itu berdasarkan apa yang telah dibaca dari sumber lain. Mekanisme sosial ini akan membantu membangkitkan dan mempertahankan kumpulan teknik percobaan, konvensi sosial, dan metode lain yang digunakan oleh para saintis dalam melakukan dan melaporkan penelitiannya. Yang kedua, menjadi seorang saintis dan peneliti harus bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai dalam sains. Yang ketiga, menghindari diri dalam keterlibatan kegiatan yang mempunyai konflik atau misalnya kita meneliti antara Syiah dan Sunni, maka kita tidak boleh terlibat konfliknya mereka. Kita itu netral, tidak ada hubungannya dengan Syiah, juga nggak ada hubungannya dengan Sunni. Yang kelima, menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang, maksudnya menilainya harus seimbang. 6. Menjunjung tinggi praktek kepengarangan, jadi kita tidak boleh sembarangan mencantumkan. Kalau orangnya nggak ikut meneliti ya nggak usah ditulis dalam penelitian tersebut gitu. Kemudian menjaga teknik percobaan dan perlakuan atas data, misalnya untuk menjaga kesosihan hasil yang diperoleh sehingga memudahkan penerimaan hasil tersebut oleh konsensus ilmiah. Jadi kita nulisnya itu harus sesuai dengan data yang kita peroleh. Kemudian menghindari tercela dalam sains. Yang 9, harus bereaksi terhadap pelanggaran etika. Jadi kita nggak boleh plagiat ataupun misalnya mencuri data dan lain-lainnya. Selanjutnya, prinsip etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Di sini peneliti itu perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Jadi teman-teman nggak boleh ya memaksa, kamu tuh respondenku, kamu harus menjawab, kamu tuh nggak boleh. Jadi responden kita, informan kita itu harus atas sukarela mereka. Kita tidak boleh intervensi untuk memaksa mereka agar menjawab pertanyaan kita. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Maksudnya, setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Kita sudah wawancara, kita sudah datanya, habis itu kita menyampaikan informasi tersebut ke orang lain atau ke temannya, ternyata orang itu tuh begini loh, ternyata itu begini loh. Nggak boleh itu, karena teman-teman, data yang sudah teman-teman dapatkan itu harus menjadi privasi teman-teman, harus teman-teman jaga, hanya dibutuhkan untuk
laporan penelitian, bahkan namanya pun tidak boleh disebutkan. Misalkan menurut Pak Sulaiman, nah jangan Pak Sulaiman, mungkin namanya itu diganti Pak siapa gitu. Itu ada kode etiknya, harus pakai kode. Selanjutnya prinsip etika selanjutnya ada keadilan. Maksudnya bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan resiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Jadi harus diperhatikan ya resiko fisik, mental, dan resiko sosial. Kita tidak boleh seenaknya kepada subjek penelitian. Misalkan kita wawancara ke A sama si B, si A kaya, si B miskin, si A cakep, si B gak kurang cakep, terus kita seenak-enaknya. Nah itu nggak bisa kayak gitu, karena dengan adanya seperti itu kita tidak memiliki rasa keadilan. Sedangkan prinsip etika kita itu adalah keadilan. Selanjutnya, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Nah, ini harus dilihat manfaat dan kerugiannya itu bagaimana yang ditimbulkan atas hasil penelitian kita. Selanjutnya, apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. Misalkan kita itu mau wawancara kepada si A itu adalah orang yang bermasalah, tapi ketika kita mau wawancara kok dia itu malah stres, ingat masalahnya atau apa, nah kita berhak untuk mengeluarkan dia karena takutnya ada apa-apa dengan si responden tersebut. Jadi kita benar-benar harus menjaga dan harus memilah-milah ketika intervensi kita itu nanti akan beradu dengan keburukan bagi dia, maka kita harus memotong itu agar bagaimana penelitian kita itu mengurangi cedera-cedera baik fisik ataupun psikis gitu ya. Selanjutnya mengenai kode etik penelitian, yang pertama, kode etik penelitian adalah peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Nah, dengan demikian, peneliti harus menjunjung sikap ilmiah, 1. Kritis, 2. Logis, 3. Empiris. Kritis itu apa? Pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji. Logis adalah memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul. Yang empiris yaitu memiliki bukti nyata dan absah. Nah, tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah adalah 1. Kejujuran untuk terbuka diuji. Kedua, keterbukaan memberi semua informasi kepada orang lain untuk memberi penilaian terhadap sumbangan atau penemuan ilmiah tanpa membatasi pada informasi yang membawa ke penilaian dalam satu arah tertentu. Yang kedua, kode etik yang kedua adalah peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Nah, harus dipastikan bahwa kita tidak berkeberatan jika kita berada pada posisi sebagai responden. Dengan demikian perlu dibuat aturan. Contohnya, peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada. Kedua, pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh. Yang ketiga, kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat, contohnya atau diantaranya adalah hemat dan efisien, menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain. 3. Menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan karena penyalahgunaan. Baik teman-teman, dari pemaparan sedikit ini tentang etika penelitian, teman-teman perlu pahami bahwasanya nanti kalau teman-teman mau meneliti itu harus ingat kita tidak boleh keluar dari jalur etika kode etiknya. Kita harus berjujur dalam penelitian, kita harus menjaga kerahasiaan data, kita harus menghormati si informan, dan yang terpenting kita jangan sampai masuk ke ranah privasi si responden tersebut, karena itu kurang bagus. Baik, terima kasih teman-teman, semoga diskusi singkat ini bisa memberikan pemahaman bagi kita. Jika ada yang bertanya silahkan
langsung bertanya saja, tidak apa-apa. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.